Kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Kiranya kasih setia Tuhan masih memberikan nafas kehidupan yang baru, serta boleh kita menjalani aktivitas sampai saat ini. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Saya akan membacakannya dalam dua bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Tolu Musa 25 ayat 14. Dibaeni tungsura di garisamu manang aha tudongamu, manang tinuhor mutahe siang tangan idongamu, dan jadi hamu marsiagatan sama dongan. Di bahasa Indonesia dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam buku Imamat 25 ayat 14 sangat menyentuh sekali bagaimana kita tidak mencurangi orang lain atas usaha yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sebuah contoh ketika seorang pendeta membeli sekilo cabai di pasar, dan dia bertemu dengan seorang ibu, dan kemudian pendeta ini mengatakan, bagaimana dengan cabaimu ini? Berapa sekilo? Kemudian ibu ini mengatakan 70.000, Pak Pendeta. Dan kemudian Bapak Pendeta mengatakan, sekilo 70.000, oleh karena itu berikan aku sekilo. Dan saya harap timbangannya tidak berbohong ya Bu. Sambil tersenyum Pak Pendeta ini mengatakan. Kemudian ibu ini mengatakan, tidak mungkin saya berbohong. Karena dari makan inilah, dari jualan inilah, saya dapat bertahan hidup. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setelah menjauh dari dagangan ibu tadi, sang penjual cabai itu, Bapak Pendeta singgah ke sebuah kios makanan. Dia melihat ada timbangan, kemudian dia menimbang kembali. Ternyata timbangan yang diberikan tadi, timbangan yang menipu. Cabai yang diberikan hanya 9 ons, yang seharusnya itu adalah 10 ons, yang merupakan 1 kilo. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam setiap usaha kita, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan, bagaimana kita menjual atau membeli, janganlah merugikan orang lain. Ketika kita dirugikan atau merasa rugi atau mendapat rugi, kita akan merasakan kekecewaan yang sangat besar. Kita merasa bahwa segala sesuatu upaya yang kita lakukan itu sia-sia. Demikian juga kalau kita menipu, membohongi, merugikan orang lain. Apalagi hal-hal itu yang bersifat dengan usaha yang kita lakukan. Orang lain akan merasa dongkol, kecewa, dan merasa bahwa dia telah ditipu atas segala yang telah diberikan atau yang dibeli kepada kita. Melalui firman Tuhan kita hari ini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu, ketika kita tidak mampu menolong orang lain dengan cara kita, dengan usaha kita, paling tidak kita tidak merugikan usahanya, merugikan hidupnya. Itulah bentuk dari pertolongan kita terhadap hidupnya, menolong orang lain seperti Allah menolong kita. Apalagi bila kita tidak membuat atau tidak mengambil untung yang sangat banyak, merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan merasa bahwa awalnya itu semua akan baik-baik saja. Tetapi kekecewaan orang-orang di sekitar kita
membuat kita tidak akan pernah bertahan lama. Seperti firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita hari ini, bagaimana kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan usaha orang lain, tidak merugikan hidup orang lain. Kalau kita mampu mendoakan orang lain, mendoakan sesama kita, sehingga kita diajak untuk menjadikan dan memanusiakan manusia, memanusiakan sesama kita seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari menjadi berkat untuk orang-orang lain. Jangan mengambil keuntungan yang terlalu besar, bahkan merugikan orang lain, yang bahkan menghancurkan keluarga, menghancurkan usaha, menghancurkan pekerjaannya. Mari menjadi berkat atas orang lain yang mendoakan, yang menopang, yang menolong. Bahkan kalau kita tidak mampu melakukan apapun, hendaklah kita tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak menjadi berkat untuk orang lain. Berkat di hadapan orang lain. Seperti Allah memberikan berkatnya kepada kita melalui nafas kehidupan, demikian juga berkat berkelimpahan akan Tuhan berikan bila kita menjadi berkat atas orang lain. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan untuk segala kasih setiamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana kami tidak merugikan orang lain, merugikan Tuhan, merugikan usaha orang lain di dalam setiap bentuk kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hanya nama Tuhanlah yang dipuji dan yang dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhanlah memberkati mereka di dalam setiap usaha, di dalam setiap kehidupan, dalam setiap perekonomian, bahkan keluarga pun saling menopang, saling mendoakan, dan saling menuntun sumber kehidupan yang daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.